Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak semuanya. Pagi hari ini kita mulai live terkait dengan yang pada saat ini hangat-hangatnya, yaitu terkait dengan relaksasi pelaporan SPT tahunan badan kawan pajak semuanya. Nah, di sini perkenalan, saya Sofia yang akan memandu untuk live hari ini. Nah, ini nanti ada narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah sesepuh guru saya yang luar biasa, yang ilmu perpajakannya wow, tidak bisa kita ingin lagi ya, luar biasa. Ahlinya perpajakan kawan pajak semuanya. Baik, di sini sudah hadir narasumber kita, Pak Sudi. Selamat pagi, Pak Sudi. Selamat pagi. Sehat semua, sehat semua. Iya. Baik, kalau pajak Pak Sudi, di hari-hari ini kita masih bau-bau kambing dan sapi, Pak ya. Terutama ini. Iya, kemarin Pak Sudi habis motong kambing dan sapi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, untuk Instagram Live kali ini KPP Pratama Jakarta Pancoran akan membahas yang lagi hangat-hangatnya ya Pak Sudi ya. Iya, siap. Terkait sama relaksasi. Ya. Nah, kawan pajak, kalau dalam bayangan saya relaksasi itu adalah seperti santai, lalu kita gimana ya, diberikan keringanan, terus kita enak enjoy semuanya gitu. Nah, sebenarnya relaksasi itu seperti apa Pak untuk yang SPT tahunan badan ini? Baik, sebelum saya menjawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia. Amin. Jadi relaksasi, asal kata relax ya, betul, relax, santai, gitu kan ya. Jadi ini relaksasi ini bukan dalam hal kita benar-benar santai, tapi kita diberikan, para kawan wajib pajak ini diberikan perpanjangan jangka waktu walaupun tidak lama, hanya sebulan ya. Yang mana SPT tahun PPh Badan itu kan menurut aturan terutama di pasal 3 ya, pasal 7 KUP itu kan 4 bulan sejak berakhir tahun pajak, pergantian pajak atau masa pajak itu adalah 4 bulan. Karena kita kebanyakan pembukuan 1 Januari sampai 31 Desember, berarti 30 April. Mengingat ini kortek yang berlaku 1 Januari 2025 sampai dengan saat ini, itu kan masih banyak ya, perlu perbaikan. Jadi kawan wajib pajak ini diberikan kemudahan, ditambahkan kemudian beberapa waktu untuk melakukan SPT tahunan PPh badannya, yang mana sebelumnya kita sudah tahu orang pribadi juga diperpanjang juga dikasih relaksasi. Berarti ini ada orang pribadi dikasih relaksasi, badan juga dikasih relaksasi. Betul. Mengapa ini diberikan? Supaya kita kalau kata orang Jawa ngeh ya akan suatu aplikasi yang baru. Banyak juga yang nanya, ini nanti kita terlambat dikenakan sanksi nggak? Di dalam instruksi dari pimpinan tidak akan dikenakan sanksi sampai dengan masa relaksasi tersebut. Kayak kemarin OP itu kan sampai dengan 30 April. Tapi kalau dia lapor Mei, dia kena sanksi karena sudah diberikan relaksasi. Berarti relaksasinya hanya sebulan aja. Betul. Nah, untuk Mei ini yang badan 30 April sampai dengan 31 Mei. Ayo kawan-kawan, teman-teman wajib pajak, para pelaku usaha yang merupakan wajib pajak, ayo kita manfaatkan sampai dengan 31 Mei. 31 Mei ini adalah minggu ya. Ya. Hari Minggu gitu loh. Ayo. Kalau tidak tahu silakan gunakan krim pajak 1.500-200. Juga kalau wajib pajak kok jauh ya kantor pajaknya dari rumah, datang ke kantor pajak terdekat. Minta bantuan teman-teman yang bertugas di loket. Di situ ada penyuluh, ada helpdesk. Tapi kita utamakan ke penyuluh dengan syarat. Ya, pada saat melapor nih, semuanya harus sudah di PDF kan, biar nggak
lama di loketnya. Ini yang di PDF kan tuh seperti apa tuh? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, Oke. berupa ya neraca, laba rugi, ya rekap omset. Kalau itu yang untuk kriteria tertentu misalnya omset sampai sekian ya. Karena ini kan juga menyangkut PP 55 gitu kan. Tapi PP 55 khusus badan ini memang nggak berlaku ya, gitu. Kecuali dia terdaftarnya tahun 2022 kan berlaku 2025 terakhir nih, itu masih pakai. Tapi untuk yang selanjutnya enggak. Oh, yang kayak PT itu hanya yang itu ya Pak ya, 3 tahun, Betul. 4 tahun gitu, ada ininya ya OP masyarakatnya ya. 7 tahun gitu kan ya. Oke. Jadi mengapa diberikan kemudahan? Yaitu untuk relaksasi ini supaya kita juga sama-sama orang pajak biar ngeh tentang aplikasi ini. Saya kira tuh relaksasi itu kayak kita itu nggak usah lapor gitu. Ternyata begitu ya. Iya, Bukan relaksasi. lapor. Bukan maksudnya. Berarti nggak lapor tapi enggak. Hanya diberikan perpanjangan waktu. Gitu. Dan untuk yang badan ini berarti kalau besok minggu terakhir berarti tinggal 3 hari aja Pak? Iya, dari mulai saat ini ya. Sekarang 29, 30, 31. Ayo manfaatkan ini. Berarti harus cepet nih. Siap. Oke. Bagi yang mohon maaf kepada teman-teman kawan-kawan wajib pajak, kalau tidak atau belum paham lah, bukan tidak mengerti, datang ke kantor pajak terdekat atau hubungi Kring Pajak 1500-200 Oke, siap. akan dijawab di situ. Mudah-mudahan para wajib pajak tahun ini usahanya makin maju, jadi memberikan dampak kepada negara itu lebih tinggi. Kewajiban wajib pajak, kewajiban warga negara, 2, wajib membela negara Wajib membela negara dan wajib membayar pajak. Oke, siap. Karena negara kita saat ini aman, maka kewajiban yang kedua wajib membayar pajak. Oke, siap. Nah, kawan pajak semuanya, di sini ada perbedaan nggak sih Pak untuk pelaporan? Ini Pak Sudi kan yang pertama, kawan pajak Pak Sudinya adalah Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Pancoran, dan yang kedua, jabatannya banyak ternyata. Yang kedua adalah Ketua Satgas ya Pak ya, Ketua Satgas SPT Tahunan KPP Pratama Jakarta Pancoran juga. Jadi beliau ini sudah ahlinya di dalam SPT Tahunan. Pak Sudi, saya terutama dan kawan pajak pengen tahu nih, ini bedanya yang pelaporan yang dulu sama yang sekarang itu apa? Kalau sekarang kan kebanyakan orang ngomong tuh kortek-kortek, lalu di stasiun juga lapor kortek, di jalan-jalan juga kortek. Ini seperti apa Pak? Jadi gini, DJP ini ingin menyatukan semua aplikasi di satu tempat, yaitu adalah kortek. Kalau Indonesia sih sistem ya administrasi ya kan, informasi perpajakan siap. Sistem inti administrasi perpajakan. Sistem inti kita singkat siap. Ya, yang tadinya tersebar ya PPN, ada e-invoice, ada e-faktur, atau nanti melalui juga DJP online. Di situ ada pasal 21, 23, PPh orang pribadi, PPh badan. Ada juga nanti melalui unifikasi. Ya kan, unifikasi kan melalui pemotongan-pemotongan itu bisa PPh gabung situ. Nah, kortek atau siap ini dipersembahkan oleh DJP itu untuk mempermudah. Kenapa? Wajib pajak bisa melihat, contohnya saya mengajukan permohonan nih, itu akan ketahuan punya saya sudah di mana sih, ini sudah diproses atau belum sih, sudah sampai mana sih. Begitu juga dengan data-data ini, misalnya ada ini bagaimana, bisa di situ semua. Karena di portal-portal siap atau kortek itu yang masih dalam tahap pengembangan, saya katakan itu 80% sudah memberikan informasi. Tinggal nanti pengembangan selanjutnya. Jadi bedakan untuk 2024 ke bawah sampai dengan 2024, sampai dengan 31 Desember 2024 masih menggunakan yang aplikasi lama atau legacy. Ya. Untuk mulai yang dulunya kalau badan itu IPOM ya Pak, yang ya, DJP online itu ya. Betul. Mulai 1 Januari 2025 mau tidak mau suka tidak suka, ya kita belajar. Kami pun belajar dari orang pajak. Kayak model dulu TKE 3 bulan itu harus hafal undang-undang, peraturan pemerintah, PMK,
ya kan, Pak Dirjen 3 bulan. Ini juga gitu, tapi ini kan nggak ada, bukan maksudnya nggak ada aturannya. Bagaimana kita belajar sama-sama belajar yuk? Gitu. Oke, baik. Baik, kawan pajak, ternyata ada perbedaan kalau yang dulu itu dengan beberapa aplikasi ya Pak ya. Sekarang Betul. satu aja. Cukup satu aja. Satu pintu set. Satu pintu. Pak Sudi, jadi ada beberapa pertanyaan kemarin itu. Jadi wajib pajak itu pas lapor SPT tahunan badannya, langsung ke SPT tahunan badannya, ternyata nggak bisa dilaporkan. Itu kenapa Pak? Ini gini Pak, Pak kalau wajib pajak ya. Kortek ini juga sebelum kita melaporkan, itu di aplikasi Kortek itu kan selalu diaktifasi lah ya. Aktivasi. Setelah aktivasi, ya itu nunjuk entah itu dari salah satu pengurus, entah dari orang yang kita percaya untuk memegang suatu laporannya lah istilahnya ya. Nih, saya bilang Mbak Sofi, ini gimana? Oh, saya tunjuk Mbak Sofi sebagai PIC namanya, atau namanya impersonate ya. Nah, kita impersonate. Jadi nanti segala sesuatunya tuh muncul gitu. Klik pakai nick Mbak Sofi atau pakai nick pimpinan, nanti muncul tuh. Berarti harus salah satu pengurus ya? Betul. Pakai nicknya pengurus. Betul. Nanti itu muncul nama pengurusnya. Baik. Itu kalau sudah di impersonate itu kan muncul. Yang kita wajib kita siapa tuh? Nah, misalnya badan, kita klik badannya. Itu kan otomatis badan itu semua. Nah, yang bisa mengisi ya pengurus. Yang diberikan kepercayaan lah di impersonate. Gitu, Mbak Sofi. Ini mengapa? Jadi ya saya pribadi memberikan sesuatu PIC jangan sembarangan karena nanti takut disalahgunakan. Berarti memang benar-benar orang yang bertanggung bisa jawab. dipercaya. Syukur-syukur sih, ya syukur-syukur nih pimpinan sendiri yang ngerti. Kan ya mohon maaf sekali banyak kan yang memang seorang pengurus atau seorang direktur tahunya cari uang, sementara lapor pajaknya kita serahkan. Nah, tolong tunjuk kita yang bisa dipercaya. Jangan sampai ya mohon maaf yang namanya informasi sekarang ya harus global, harus informasi itu cepat. Jangan sampai nanti data kita bocor. Gitu. Maksudnya apa sih? Ya administrasi perpajakan ini biar mudah. Oh ini kalau nanti yang dipercaya mohon maaf resign atau meninggal, tunjuk lagi dengan orang yang bisa percaya. Jadi bedanya dari sistem yang dulu dengan sistem yang sekarang ya Pak ya. Terutama yang SPT tahunan badan itu tadi ya. Iya. PIC. Kita harus menentukan siapa PIC-nya. Betul. Dan perlu diingat pada saat pengisian SPT baik orang pribadi yang sudah berlalu maupun yang nanti yang masih akan terlambat lah kita bilang, dan juga PPH badan, pada waktu ngisi SPT PPH badan ya itu bukan lampiran dulu ngisi. Kalau dulu kan pada waktu DJP online lampiran dulu baru ke depan. Oh iya, dari belakang ke depan. Kalau sekarang ini muncul di depan dulu, induk. Pada saat ngisi muncullah konsep SPT, ya kan? Buat konsep klik, oke. Nah nanti tuh akan muncul, saya lupa apa, pensil dengan apa tuh, tempat sampah. Klik pensil, awal pertama ngisi, posting. Oh ini yang banyak. Wajib diposting. Mengapa? Gunanya posting itu seperti apa? Mengapa? Karena posting ini adalah nanti seluruh transaksi yang terkait dengan wajib pajak itu kan muncul di situ dengan syarat di sana dilaporkan. Yang namanya adalah pre-populated. Contoh kayak kami sebagai pegawai atau teman-teman orang pribadi bekerja menerima bukti potong dari pemberi kerja, ya kan? Kalau tidak diposting itu tidak akan muncul. Posting itu akan muncul. Berarti bukti potongnya kita ya? Iya. Tapi tidak muncul di situ kalau kita tidak. Iya. Tidak. Pertama kali buka klik, muncullah linkan SPT, klik posting. Ada biru situ. Setelah posting baru jenis usaha. Oke. Jenis usahanya kan macam-macam lah ya. Kemudian itu nanti biasa ditanyakan apakah bla 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 ada untuk dipilih iya atau tidak. Kalau iya itu akan kalimat biasa muncul di lampiran berapa di atas itu L1, L2, L3 sampai LB berapa lah. Jadi pada saat kita klik ya pasti ada lampiran yang muncul Betul. yang harus diisi ya. Iya.
Kalau tidak ya tidak ini. Jadi di situ terutama yang PP final tuh hati-hati, jangan sampai dicampur. Itu nanti kan muncul di L berapa gitu loh. Gitu. Nah, untuk juga teman-teman wajib pajak bertransaksi ada pasal 23. Itu kan sayang hak wajib pajak mengurangi pajak yang terutang nantinya. Berarti ini yang wajib pajak yang dipungut sama pihak lain ya? Betul. Itu pun akan muncul pada saat tadi ya? Kalau sudah diposting. Oke. Nah, sudah diposting isi semua, iya atau tidaknya. Nah, jangan lupa ya yang namanya manusia ya, kita lupa. Bawa centang dulu tuh. Dengan ini centang simpan. Simpan dulu. Nah, rupanya kita malah ada kerjaan lain nih. Tutup dulu. Besok lagi buka lagi, posting lagi, takut ada perubahan. Ada bukti potong yang nambah. Berarti selama belum sampai terakhir submit saat buka posting. Oke. Itu penting. Nah, itu tipsnya adalah pertama kali adalah posting. Dia datanya tertarik ya. Iya. Tertarik iya. Ya, tertarik. Betul. Nah, kawan pajak ternyata sudah dibahas tentang ternyata untuk yang relaksasi SPT tahunan badan tinggal menunggu hari betul, hari dan ini menunggu hari banyak yang disayang ya. menunggu waktu ya. Terus ada pertanyaan juga Pak Sudi. Jadi dulu saya ingat itu Sabtu Minggu itu kantor pajak buka. Nah ini kan ada relaksasi juga nih. Apakah besok ini Sabtu Minggu juga kantor pajak juga buka juga? Kita menunggu instruksi lagi nih. Siap. Karena yang namanya kantor pajak adalah operasional lapangan. KP 2KP ya, itu kalau yang ada di daerah, kalau di Jakarta hanya satu, masuk wilayah Pademangan di 12.000. Ya kan, kemudian Kanwil kantor pusat, kan kita berjenjang nih, gitu loh, menunggu apakah dibuka layanan Sabtu Minggu atau tidak, atau juga mungkin di luar kantor, seperti kayak di mall, di kelurahan-kelurahan atau di kecamatan, kita menunggu. Ini KPP Jakarta Pancoran sebelumnya juga? Sebelumnya kita sudah keluar layanan kantor kelurahan, apa Mall Kalibata ya, terus apa tuh Plaza Kalibata yang ada apa tuh rumah susun, gitu. Tapi kalau untuk yang Sabtu Minggu tadi ya? Iya, menunggu instruksi atau menunggu arahan atau menunggu perintah. Yang mudah-mudahan dengan adanya ini para teman-teman wajib pajak mengertilah. Jadi intinya impersonat dulu kalau belum aktivasi, kemudian impersonat menunjukkan seseorang PIC, nah, kemudian siapkan data keuangan berupa laporan keuangan yaitu neraca, laba rugi dan rincian omset kalau memang dikenakan PP 55. Itu tadi adalah kuncinya untuk lapor SPT tahunan. Betul. Nah, setelah itu nyatanya muncul dia lebih bayar atau kurang bayar. Jangan takut kalau lebih bayar, ya. Gitu. Kalau memang itu benar lebih bayar benar, kita lakukan pemeriksaan dan itu memang sudah benar, akan kembali lagi kepada wajib pajak. Jangan takut. Tapi kebanyakan orang-orang, wah, gua diperiksa nih. Kasar, makanya saya ngomong wah, gua diperiksa nih. Kelihatan banget ya. Wah, orang pajak gitu. Wah, gua diperiksa nih. Ntar pembukuan gua gimana ya? Jangan takut. Sepanjang di dokumen lengkap. Siap, dokumen lengkap. Nah, pembukuan yang memadai, pembukuan kalau saya bagus-bagus sederhananya mungkin kayak Excel lah kita bikin. Kita bikin jurnal aja. Hari ini kegiatannya apa? Kalau kita bilang debit kredit saldo ya, penerimaan pengeluaran aja lah, baru sisa atau saldo. Gitu. Karena apa ya? Itu penting. Nah, tinggal nanti pembukuannya itu nanti mana yang masuk kas, mana yang masuk piutang, mana yang masuk utang. Gitu. Jangan lupa unsur neraca itu aktiva dan pasiva. Aktiva itu aktiva tetap dan aktiva lancar, ya. Nah, di pasiva ini ada dua, utang dengan ekuitas. Jadi kalau dirumuskan harta sama dengan utang tambah modal. Utang tambah modal. Jadi aktiva harus seimbang dengan namanya neraca balance. Penting itu ya. Dan harus di PDF kan. Syukur-syukur ada kop surat. Ya kayak kami sih mengharapkan dengan kop surat ya. Kop surat di PDF kan, kemudian tanda tangan dan stempel. Jadi sudah dalam bentuk Excel lah atau
Setelah sudah lengkap semua, sudah yakin benar, baru di scan PDF. Oke. Dan kalau kawan pajak masih bingung, boleh ke KPP langsung ya Pak? Ke KPP terdekat ya. KPP terdekat. KPP terdekat. Atau ya kirim pajak. Oh iya, kirim pajak. Kita siap melayani di 1.500-200. Siap Pak. Nah, ini Pak jadi kalau ini pesannya buat kawan pajak semuanya jika belum lapor, mengingat berarti tinggal 3 hari lagi. Ini pesannya buat kawan pajak seperti apa nih Pak? Ya, jadi gini, seperti saya sebutkan tadi, orang pribadi pun mendapat relaksasi sebenarnya 30 April. Padahal kalau memang normal kan 31 Maret. Betul. Lapor 1 Mei, bukan lapor melebihi 30 April akan kena sanksi. Sanksi denda 100.000 atau kalau dia kurang bayar ya sanksi bunga. Ya. Nah, pasal 9 itu kalau nggak salah, sanksi dendanya pasal 7. Badan juga gitu, PPh Badan nih dikasih data tersebut 1 Mei. Ya. Dia lapor 1 Juni, ya kan kita kenakan lebih besar. Denda pasal 7 1 juta. Tinggal kekurangannya kalau dia kurang bayar, ya walaupun pakai bunga kementerian ya, itu lumayan lah. Kalau miliaran gitu loh. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya tadi terkait sama relaksasi SPT tahunan itu adalah suatu bentuk dukungan pemerintah ya kepada wajib pajak semuanya dalam masa transisi. Berarti kan untuk yang pelaporan SPT tahunan di Kortek ini baru tahun ini ya Pak ya? Iya. Ya, jadi masa transisi dibantu dengan tadi relaksasi orang pribadi tadi sampai harusnya 31 Maret sampai 30 April. 30 April, lalu yang badan harusnya 30 April sampai 31 Mei. 31 Mei dan 31 Mei-nya tinggal 3 hari lagi kawan pajak semuanya, jadi kita harus cepet-cepet agar terhindar dari sanksi atau denda. Gitu. Nah, pesan lagi pada teman-teman wajib pajak sehat, ya, diberikan kelancaran dalam pengisian, hati-hati jangan sampai ada perbedaan nilai. Nanti itu kan menjadi biasalah dari kami nanti ada surat cinta kenapa beda. Gak usah jauh-jauh lah. Omset PPN dilaporkan 1 miliar. Tahu-tahu di PPh Badan 1 miliar lebih. Kan harus sinkron itu. Juga dengan biaya gaji. Biaya gaji upah itu kan ada unsur-unsurnya tuh. Di PPh Badan, SPT PPh Badan itu ada unsur harga pokok, biaya usaha, biaya lainnya. Baru total kan, itu hati-hati tuh, harus equal dengan SPT pasal 21-nya akhir tahun, masa Desember. Begitu juga dengan yang terkait dengan sewa, terkait dengan jasa, gitu loh. Itu hati-hati. Kalau nanti beda, ya mohon maaf, nanti akan kita berikan surat cinta. Berupa apa? SP2DK. Apa itu SP2DK? Surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan. Jadi nggak usah takut ya dengan nggak usah takut. Tinggal kita jelaskan aja data-data yang ditemukan. Oh ternyata gini Pak, itu dijelaskan. Kalau memang itu benar, kita rubah SPT badannya supaya sama dengan 21. Biar klop gitu ya. Nanti kalau umpamanya di badan katakan biaya gaji 1 miliar di pasal 21 cuma 900. Ini akan kita tagih yang 21-nya. Karena beda. Atau kita koreksi. Gitu loh. Lumayan loh 30% nih badan. Gitu. Oke, siap. Ternyata itu udah mepet, nggak terasa sudah 30 menit ke depan kita menemani kawan pajak. Pak Sudi, jadi kita simpulkan bahwa relaksasi ini adalah tadi ya Pak ya, kayak dukungan pemerintah dalam masa transisi pada pelaku usaha atau wajib pajak ya? Iya betul, karena transisi yang dari sistem yang lama DJP online menuju ke Kortek. Atau siap kita bilang ya. Oh siap. Sistem inti administrasi perpajakan. Iya. Kortek apa sih? Mohon maaf. Kalau katanya bahasa barat itu kan bahasa luar. Iya. Jadi ini sistem baru yang dulu terpecah-pecah ini digabung jadi satu. Jadi kita masuk satu pintu aja. Betul. Baik. Jadi kawan pajak semuanya. Jadi nanti kalau kawan pajak belum lapor SPT tahunan badan, boleh langsung ke KPP. Yang penting siapkan tadi laporan keuangan ya Pak ya. Jadi dalam bentuk PDF, neraca, laba rugi, rekapitulasi jika dibutuhkan. Mohon maaf juga, ke satu. Kalau selama perjalanan waktu dalam 1 tahun pajak tidak menerima atau tidak memberi penghasilan dengan nama dan bentuk apapun, jadi ini tidak
bertransaksi sama sekali, operasional tidak sama sekali. Lampirkan surat pernyataan bermeterai. Ini surat pernyataan seperti apa nih? Jadi untuk bawa piala yang bertanda tangan di bawah ini nama, ya kan, NIK atau NPWP, alamat, bertindak untuk dan bersama, bla 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 bla. Ini menyatakan bahwa selama tahun pajak 2025 ini kan ya, 2025 tidak menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan bentuk apapun. Jadi apabila, gitu kan, demikian pernyataan ini apabila pernyataan tersebut tidak benar, bersedia dengan sanksi dengan perjanjian berlaku tanda tangan bermeterai. Itu juga di PDF-kan. Jadi diikutkan yang tadi. Betul, karena nanti di lampiran itu apakah laporan keuangan diaudit? Kalau tidak diaudit, klik tidak. Tapi nanti tetap akan diunggah laporan keuangan itu. Kan nggak diaudit kok bisa? Harusnya tidak ya. Kita akan diminta di aplikasi tersebut. Nah, nanti di bawah yang dokumen lain kalau ada surat pernyataan itu masuk di situ. Atau kalau yang pakai PP 55 backup omset di situ. Oke, siap. Berarti ini lebih simple. Nah, satu pintu lebih simple dan kita bisa ngelaporin lebih cepat juga gitu kan. Kalau dulu kan badan sendiri, 21 sendiri, PPN sendiri. Iya, betul. Nah, jadi kesimpulan saya ambil nih, mohon maaf Bos Sobi. Siap, Pak. Aktivasi, jangan lupa impersonate. Oke. Jangan lupa tuh. Kemudian membuat SPT. Ini yang badan ya Pak ya? Iya, yang khusus badan. OP juga sebenarnya gitu. Cuma kan kita karena dibahas untuk badan sementara nih. Siap, iya. Jangan lupa posting. Setiap buka posting. Siap. Posting, kemudian kalau ada perubahan-perubahan ya tidaknya itu. Tapi kalau tidak ada, lihat lampirannya benar tidak. Nah, setelah itu sama akan ada muncul apakah Pak kurang bayar atau bayar, cocokkan dengan laporan keuangan. Kalau tidak, menyatakan dana ini centang, simpan. Kalau sudah yakin nih, biasanya bayar dan lapor. Itu situ. Nah, di situ jangan lupa juga apa namanya pas-pres ya. Tanda tangan dalam bentuk apa namanya TTL lah. Itu jangan lupa. Gitu. Itu jangan lupa teman-teman, sehat, bahagia, lancar, ya. Dan jangan lupa tinggal ini tiga hari lagi kita masa relaksasi SPT tahunan badannya mendekati akhir. Jika menemukan kesulitan, hubungi 1500-200 atau KPP terdekat. Siap. Jadi KPP terdekat bisa ya Pak Iya. untuk kita pendampingan. Betul. Laporan SPT tahunan badan kali ini. Dengan syarat lampiran sudah lengkap loh ya. PDF otomatis. Iya. Lampirannya harus sudah lengkap. Yang pertama laporan keuangan, neraca minimal neraca sama laporan laba rugi. Kalau tadi memang di tahun 2025 tadi kalau memang tidak beroperasional atau tidak surat pernyataan bermaterai. Betul, surat pernyataan bermaterai lalu di PDF-kan semuanya nanti dilampirkan di SPT ya, lampiran yang dokumen yang wajib dilampirkan. Oke, siap. Nah, kawan pajak semuanya jika belum jelas kami sarankan untuk langsung datang ke kantor pajak terdekat. Dan kalau belum siap laporan keuangannya segera buat karena tinggal 3 hari. Siap. Ayo laporan SPT tahunan badan dalam masa relaksasi ini, ayo segera. Kalau untuk tadi kan belum ada instruksi ya hari ini. Belum ada arahan dan instruksi. Oke, belum ada arahan dan instruksi, jadi lapornya cepat hari ini kalau mau ke kantor pajak. Kecuali nanti kalau ada instruksi. Betul. Sabtu Minggu harus masuk. Iya. Baik, Pak Sudi, ternyata kita sudah 30 menit menemani kawan pajak semuanya. Terima kasih Pak Sudi, sehat selalu. Amin ya Allah. Teman-teman semua juga, teman-teman wajib pajak, para pengusaha yang menjadi baik itu orang pribadi maupun badan sehat, bahagia. Amin. Itu tadi ya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Baik. Sebentar, saya simpulkan dulu ya. Oke, siap. Jadi dengan adanya Quartek ini bisa segera catatan. Satu, mempermudah administrasi baik wajib pajak maupun kami sebagai aparat pajak atau fiskus. Dua, meningkatkan akurasi data. Yang ketiga, mempercepat pemberian layanan fiskus atau petugas pajak atau kantor pajak sebagai operasional di bawah kepada wajib pajak. Yang ketiga, ya dari waktu ke waktu dari hasil waktu itu sistem harus benar-benar dibenahi. Gitu.
Itu yang dapat saya sampaikan. Kita bahagia selalu, sehat Amin. selalu. Amin. Terima kasih Pak Sudi. Dan saat ini sudah tepat pukul 10. Jadi kawan pajak nanti kalau masih bingung silahkan langsung ke kantor pajak atau telepon ke 500 200. 1.500. 1.500 harus sampai ke belepotan. 1.500 200. Dan jangan lupa untuk lapor SPT tahunan badan relaksasinya sampai tanggal 31 Maret Mei. ya. 31 Mei. Iya, 31 ternyata ini biar kawan pajak mencatat Iya. Iya. 31 Mei 2026 sampai jam 2359 23.59 melalui aplikasi Kortex iya. atau Siap. Siap. Aplikasi Kortex DJP atau Siap. Baik kawan pajak. Nah, sudah tepat pukul 10. Sebelum ditutup saya mohon maaf. Oke, siap. Saya Kak. tutup dulu. Sehat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi, luar biasa sekali ya kawan pajak. Nah kawan pajak semuanya kita akhiri dulu Instak Live KPP Pratama Jakarta Pancoran. Kita akan bergabung lagi ke Instak Live berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.